diawali niki seperti nabi niki Bairawa kan. Bairawa katanya sesuatu yang seram, tapi ajarannya cinta kasih. Inti sari ajaran Bairawa, yang pertama diajarkan adalah kita wajib mencintai tubuh kita sendiri. Sudah jelas-jelas orang sisa daging mayat yang dibakar, digoreng, lalu dimakan. Bagaimana mungkin itu masuk akal sebagai sebuah penyeberangan roh? Pak Dokter. Semua ida sampun rawuh niki dan perdana niki. Wah, perdana kita berempat ya. Biasanya bertiga nih. Bertiga. Dan biasanya bercanda full niki. Sekarang baru datang nih kayak orang aja. Tiang dagang niki. Isin bercanda. Isi canda itu kalau kita. Nggak berani nyalip. Pokoknya tetap di Tumben nengilnya nih. Penton nak lingsir saya. Lingsir yang baru memulai aja udah ajak getuk-getuk. Tapi ujungnya tetap kedek. Banyak pertanyaan itu. Yang jelas di awal tiang boleh tangkil ring peseraman. Tapi peseramannya Sri Taman Kesetra. Ring pikat dadasnya pikat kelungkung. Saya begitu takjub pertama kali boleh tangkil, simbol-simbolnya itu berbeda sekali dengan peseraman-peseraman lain ya. Kemudian kita sempat podcastkan kan Pak Dokter, Pak Putu terkait dengan Bairawa, dan Ida niki adalah Ida Pandita penganut ajaran Bairawa. Banyak kita akan bertanya niki yang pura Ida supaya tujuan dari podcast niki kan mendekonstruksi hal-hal yang dianggap mitos kan, supaya penonton kita, orang-orang di luar sana lebih mengenal Bairawa, karena tak kenal maka tak sayang kan kocap. Kan Ida tiang awali niki seperti nabi niki Bairawa kan, karena nikah dulu lah pertanyaan awal Bairawa nikah napi sih kan, karena di luar sana itu yang pertama ditanyakan Ida. Dulu sini. Ya pertama-tama Dumun mengucapkan terima kasih atas waktu diberikan. Ikut bersama-sama mengisi waktu di podcast ini. Mudah-mudahan ke depan semakin maju lah dari Demitos. Yang kedua, ketika ada sebuah pertanyaan tentang Bairawa, apa itu Bairawa, kenapa Bairawa, kan gitu sambungan pertanyaan. Bairawa selama ini selalu dikonotasikan negatif. Betul. Karena ada begitu bicara masalah Bairawa, konotasi mereka sudah negatif sekali tentang mungkin dari ilmu kiri, ilmu hitam, ilmu penestian, neluh ranjana dan lain sebagainya yang buruk-buruk. Kalau diartikan Bairawa itu artinya makhluk yang seram. Oh, justru dari nama mantan sudah diartikan namanya seram. Tapi penganut Bairawa di sini sebenarnya harus orang cerdas. Karena dalam ajaran Bairawa ini ajaran yang penuh dengan simbol. Tidak semena-mena ada sebuah kata langsung ditelan mentah-mentah seperti itu. Jadi ada sebuah simbol yang harus dijabarkan, harus diuraikan. Karena pada intinya Bairawa itu adalah ajaran cinta kasih. Oh, justru cinta kasih. Oh, berbanding terbalik dengan pemikiran penampilan. Apalagi penampilan. Tadi kan Bairawa katanya sesuatu yang seram. Tapi ajarannya cinta kasih. Itu seperti kontradiksi nggih? Iya. Karena begini, inti sari ajaran Bairawa. Yang pertama diajarkan adalah kita wajib mencintai tubuh kita sendiri. Kita wajib menghormati tubuh kita sendiri. Setelah kita bisa menghormati dan mencintai tubuh kita sendiri, carilah Tuhan dalam diri kita sendiri. Itu inti ajarannya. Jadi yang dikembangkan adalah cinta kasih. Bagaimana kalau kita ingin mencapai kebarawaan, sedangkan kita memperlakukan tubuh kita semena-mena? Kan tidak mungkin.
Jadi betul-betul ada sebuah penghormatan, pencintaan terhadap tubuh sendiri. Pengertian semena-mena terhadap tubuh itu napi contohnya? Artinya diperlakukan dengan mabuk-mabukan seperti itu. Dengan minum-minuman keras, dengan obat-obatan seperti itu. Bukannya Pancamakara Puja itu bagian dari ritualnya Bhairawa? Ya, Pancamakara Puja itu yang disalahartikan. Disalahartikan. Ya. Makanya dalam Ampura, karena pemahaman penonton juga abstrak nih, ada yang sampun paham. Nah, tadi puja nih kan napi nih Kak. Pancamakara Puja ini kan napi. Ya, artinya salah satunya matsya, ritual. Artinya makan daging, makan ikan. Makan sebanyak-banyaknya, malahan dalam apa namanya perkataan orang-orang. Sedangkan intinya bagaimana kita belajar ilmu pengetahuan seperti seekor ikan yang berada di samudra. Jadi ketekunan. Karena seekor ikan kalau di sungai selalu mencari hulu. Dia tidak akan pernah mau berenang ke hilir. Dia akan selalu mencari ke hulu. Melawan arus. Itulah konsep belajar orang Bhairawa belajar. Itu dalam matsya. Itu makan daging yang diartikan makan daginglah sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya, bukan seperti itu. Artinya yang secara singkat, kalau kita memiliki daging, yang harus dijaga adalah lidah. Lidah kita yang harus kita jaga supaya kita tidak berkata menyakiti hati orang lain. Itu artinya sebenarnya. Dalam malah ya. Iya, sesuatu. Artinya bagaimana kita menjaga perkataan kita supaya kita tidak menyakiti orang lain. Sedangkan dalam beberapa kitab atau cerita dikatakan bahwa Bhairawa itu harus makan daging manusia. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Di sebuah lontar, itu lontar Tangdu Panglaran, atau lontar tua sekali. Di sana disebutkan Empu Mahapaliat dan Empu Barang yang peseraman di kuburan, di tempat pembakaran api, di tempat pembakaran mayat. Itu setiap pagi beliau mencari gumpalan mayat-mayat yang bergeletakan. Siangnya dipotong-potong, didendeng, malamnya digoreng atau dipanggang, baru dimakan. Itu orang yang artinya yang dangkal berpikiran itu memakan daging mayat. Padahal tidak seperti itu artinya. Maknanya adalah beliau melakukan penyeberangan roh setiap malam dengan sarana tubuhnya beliau. Jadi beliau melihat di satu kuburan begitu banyak roh gentayangan, mungkin karena salah pati, ulah pati, begitu karena proses pengabdiannya juga tidak bagus, mayatnya gentayangan. Malamnya beliau mangkat semua. Roh-roh itu dimasukkan ke dalam tubuhnya beliau. Baru diseberangkan ke alam. Justru membantu prosesi keterhubungan dari roh yang gentayangan. Ya, itu kalau konsep makan dagingnya. Terus mudra, menari. Kalau dalam satu cerita yang lainnya kan mengatakan bahwa menari sepuas-puasnya. Menarikan tarian mistik gitu. Nah, sebenarnya. Bagaimana keindahan ilmu pengetahuan itu kita. Gitu. Dan kemudian yang Maituna yang berhubungan seks bebas. Kalau dulu Ida pernah mendengar bahwa seorang pelaku Bhairawa wajib melakukan seks bebas pada siapa saja. Sebenarnya tidak seperti itu. Belajarlah ilmu pengetahuan kenikmatnya sama seperti ketika orgasme seperti itu. Mempelajari ilmu pengetahuan kenikmatannya sama seperti itu. Sementara kita kan belajarnya tanggung-tanggung. Baru suatu halaman sudah bosan ambil buku yang lain. Jadi yang dapat dua hal tadi ini. Satu, ketika Maituna itu mencapai orgasme pada saat belajar itu memang seperti ini kalau kita hubungan seksnya kan ada kepuasan. Kalau serius belajar pengetahuan tuh memang ada begitu pemahaman. Sampai ketemu sesuatu yang kita cari selama ini gitu. Nah, sekarang pertanyaan seperti ini, Ida, kenapa kok dibungkus atau di cover atau dipakai kulit yang menyeramkan? Apakah memang sengaja agar ajaran itu juga hanya menjadi ajaran yang diketahui oleh orang-orang spesial saja, atau gimana, Kentan? Karena bagi tiang yang
awam nih, untuk mempelajari saja sudah ada seperti, aduh, jangan-jangan hentan nih kan. Kenapa ini kira-kira? Kalau di zaman dulu, orang belajar berawat tuh orang-orang tertentu. Pilihan. Jadi bukan pilihan. Artinya orang-orang tertentu maksudnya dari para raja, para menteri, tentara. Yang lainnya nggak boleh belajar. Kalau mereka, ya misalnya petani belajar Bhairawa, siapa suruh bertani? Jadi kan ada batas-batasan khusus. Orang pedagang disuruh belajar, pengen belajar Bhairawa dibatasi. Jangan kamu belajar berdagang aja. Jadi emang dibatasi seperti itu zaman dulu. Padahal dari salah satu ilmu Bhairawa ditujukan kepada para tentara yang diajarkan cara membela negara, bela negaranya. Jadi bukan sekedar slogan saja nggak boleh belajar, namun ditata orang-orang tertentu yang boleh belajar seperti itu. Dan di zaman sekarang harus keterbukaan, semua harus paham. Mungkin juga faktor dulu itu orang yang berpengetahuan terbatas di kalangan raja dan sekitarnya, petani dan kaum pedagang itu tingkat pendidikannya atau pemahamannya rendah. Tadi kan Ida bilang pertama kali syarat belajar Bhairawa harus apa? Cerdas kan itu? Harus cerdas. Orang belajar tentang Pancamakara Puja aja kita aja pemahamannya beda dengan beliau. Bener nggak? Jadinya ternyata harus melampaui semua ma tadi, baru kita berpikir melakukan ma itu tadi. Dan kadang-kadang mungkin itu menjadi satu hal yang bagi orang yang tanda kutip tidak cerdas, bahasa tadi adalah makan mentah-mentah. Dimakan mentah-mentah. Iya, dagingnya tadi dimakan mentah-mentah. Tapi gini Ampura yang potong gitu. Mungkin orang biasa nih ketika yang tangkap tadi. Sudah jelas-jelas orang sisa daging mayat yang dibakar, digoreng, lalu dimakan. Bagaimana mungkin itu masuk akal sebagai sebuah penyeberangan roh. Tapi kalau bicara tentang roh sebagai kecerdasan, kecerdasan semesta, kita tahu bahwa di setiap daging, di setiap sel itu ada kecerdasan. Nah, ketika beberapa kecerdasan terperangkap dalam tubuh, dia membutuh media. Nah, masuk akal ketika roh-roh yang kecerdasan yang terperangkap, serpihan-serpihan kecerdasan yang terperangkap di dalam daging-daging sisa dulu itu diambil, dimakan kemudian oleh para empu zaman itu sebagai simbolik. Lalu menggunakan tubuhnya sebagai pesawat lain untuk menyeberangkan kecerdasan itu masuk akal. Makanya sama dengan cerita kita Dumun orang non vegetarian yang makan daging belum tentu buruk. Karena bisa jadi sebenarnya dia menjadikan tubuhnya sebagai media penyeberangan. Untuk apa? Untuk mengizinkan kecerdasan pada sel-sel hewan itu berubah menjadi kecerdasan manusia. Seperti ini. Nah, kecerdasan orang suci kan, yang tadinya terperangkap di tubuh yang negatif gitu misalnya, masuk ke tubuh orang suci, kecerdasannya kan mengalami perubahan. Seperti kira-kira dengi. Nah, kalau terkait dengan nikah, Ida, di Bali kan tidak banyak orang yang mengetahui dan mulai terlihat setelah ada Ida Dukuh kan begitu. Terlihat nih. Apakah memang karena yang membawa ajaran atau membangkitkan ajaran niki Ida Dukuh di Bali atau bagaimana Ida? Atau memang sudah tersebar tapi tersembunyi atau gimana Ida? Khusus di Bali niki. Kalau sebenarnya ajaran Bhairawa itu banyak di Bali. Sangat banyak sekali. Cuman cara mereka menuangkan dalam pembelajarannya berbeda cara. Ada yang senang yang seram, ada yang senang yang sakti. Sedangkan Ida memfokuskan di cinta kasihnya. Jadi dari proses perjalanan Ida tentang Bhairawa itu, Ida menemukan sebuah ajaran cinta kasih yang luar biasa. Karena dalam konsep ajaran spiritual, kalau tanpa didasari cinta kasih, kan yang muncul arogan, ego. Kesombongan. Jadi yang didapatkan jadi ada bagaimana kita belajar merendahkan hati, bagaimana kita kalau kita merasa salah ya kita minta maaf, seperti itu yang ditemukan. Dan kemudian lakukan perjalanan spiritual dengan konsep bakti, bukan dengan konsep sakti. Dan ini intinya dari yang Ida temukan dari prosesnya. Karena
ajaran Berawa yang Ida pahami, proses spiritualnya sama seperti seorang pendaki gunung. Jadi orang baru belajar berada di dasar gunung. Jadi di tengah gunung itu ada istilahnya sakti. Di atas gunung ada sidi. Jadi proses Berawa itu adalah proses pendakian yang dibutuhkan satu ketekunan, tekad, semangat, keberanian. Itu yang dibutuhkan. Sehingga proses mendaki setelah sampai di tengah gunung tengah gunung ini akan mendapatkan hadiah tanpa kita minta, karena tekun ya, pasti diberikan sakti. Nah, sakti ini kalau orang lupa dalam proses pencapaian puncak gunung, dia akan tetap diam di sana. Tetap diam di sana. Atau salah arah, melenceng. Bukan. Mungkin banyak yang melenceng. Melenceng, sap yuk ke puncak, melalui. Jadi kalau terjebak di sana karena kenikmatannya banyak. Kenikmatannya. Kemudian kalau mereka menyadari bahwa itu bukan akhir dari proses perjalanan, dia harus mendaki lagi. Sehingga sampai dah di puncak gunung spiritual ini. Yang Sidi ini kan. Yang Sidi. Nah, kalau di tengah gunung sakti ini masih mempergunakan segala macam sarana. Misalnya dengan banten, kita perlu sarana sesajen yang lainnya, atau sembah-sembah yang lainnya, dan kemudian menggunakan mantra lagi. Tapi ketika kita sudah Sidi, tidak menggunakan apa-apa lagi. Jadi istilahnya kalau di Bali Sidi ngucap, apapun yang diucapkan, atau ke bahasa Indonesia lidah pahit ya, apapun yang diucapkan akan menjadi nyata. Nah, di puncak pun ada 3 pilihan yang harus dipilih oleh pelaku Berawa ini. Apakah dia memilih berputar ke kanan di puncak gunung itu? Apakah dia harus berputar ke kiri? Atau apakah dia harus turun? Ini pilihan yang harus dipilih salah satu. Kalau dia memilih berputar ke kanan, berarti dia masih terlena dengan kenikmatan duniawi. Bisa membantu dengan kewibawaan, membantu orang tanpa sarana dan lain sebagainya. Yang kalau putarnya ke kiri masih bisa menyakiti tanpa sarana. Gitu. Tapi yang memilih turun inilah Berawa sejati. Turun nikah maksudnya apa? Maksudnya belajarlah bodoh. Rendah jadi hati belajar gitu untuk melepaskan semua keegoan. Jadi pada saat titik Sidi ini ujian yang terakhir adalah melepaskan semua keegoan kita, ambisi kita. Jadi harus bisa turun. Seperti sebuah harca yang ada di Pedukuhan Ida, seorang raja yang bermahkota, membawa senjata, membawa tengkorak, hiasan tengkorak semua, mengendarai anjing, itu tapi telanjang. Telanjang itu artinya kebebasan, terbebaskan. Bukan telanjang artinya malu-maluin orang, itu enggak, bukan. Terbebaskan dari ikatan semuanya. Jadi di Sidi pun masih diikat dengan ego. Ketika belajar turun inilah yang sebenarnya Berawa sudah terbebas. Belajar telanjang gitu. Ya, belajar menjadi orang yang Bebas. Kan berbeda arti kata orang bodoh dan belajar menjadi orang yang melajah blog. Karena harus dipaksa belajar menjadi orang yang bodoh. Itu sebenarnya. Terus kalau Nike memegang tengkorak Nike apa maknanya? Itu kan artinya sama seperti arca-arca yang ada di Pesraman itu. Ada memakan kepala. Ketika kita memuja beliau, siapapun itu, Durga, Berawi, Berawa, yang seram-seram ya, dalam konsep pikiran mereka, kita tidak boleh menggunakan pikiran. Yang kita gunakan adalah rasa. Karena di konsep di Berawa adalah penggunaan rasa. Memuja beliau dengan rasa, berbeda dengan konsep pikiran. Mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan tentang konsep rasa dan pikiran. Nikah Pak Dokter. Berarti maknanya itu harus dikupas dengan rasio, tapi ritualnya harus dengan rasa. Karena memang rasa energi. Energi. Tapi memang rasio itu, karena rasio tugasnya hanya mengupas, sama seperti kita mengupas buah, boleh tajam pikirannya untuk mengupas buah, tapi rasa itu harus dicicipin langsung. Di dalam kulit yang kita kupas itu ada rasa gitu. Karena gitu. Rasa itu harus dengan sentuhan. Kalau pikiran kan bukan pikiran, Ya, khayalan. Kalau rasa harus dengan sentuhan. Betul.
Ya harus disentuh baru bisa. Oh, berarti nike sebabnya beberapa yang pantau ritual bagaimana orang tua menyentuh anaknya, mohon maaf, menyentuh kakinya, sentuhan rasa nih kan ya. Rasa cinta kasih. Nah, itu yang Ida kembangkan sekarang, Pak Dokter. Dari setiap ada upacara misalnya Mabayu, artinya yang kecil lah. Atau mungkin dalam kondisi rumah tangga mereka kacau, datang bawa canang saja melukat. Ida begitu mereka mengatakan bahwa di rumah terjadi kekalutan seperti itu, Ida katakan bahwa ini proses setelah melukat, ini ada sebuah proses pengelukatan agung namanya. Bukan pengelukatan agung dengan upacara yang besar, tapi pengelukatan agung bagaimana seorang anak mencuci kaki orang tua. Itu yang diterapkan sekarang. Sehingga seperti kata Pak Dokter bahwa dengan rasa, sentuhan rasa, kemudian setelah upacara pengelukatan agung selesai, si anak wajib untuk mohon maaf kepada orang tuanya. Karena tidak disadari atau tidak, dari kecil sampai sebesar sekarang sudah pasti telah banyak berbuat salah terhadap orang tua. Mumpung orang tua masih hidup, sekaranglah saatnya kamu minta maaf. Setelah itu mohon restu pada orang tua dengan cara mencium kaki orang tua. Ini kan luar biasa. Karena banyak kan setelah meninggal baru sami buka cuci kakinya ke ngedum warisan. Ya, masuk akal. Tapi ada yang serem juga yang lihat itu. Yang pantau juga Facebooknya itu. Waktu kemarin nih kan pewintaran nggih. Mau kerubung nih pakai tapi ini makna sebenarnya nih biar enggak serem-serem juga dilihat sama orang lain nih. Ya, 2 kali dah pewintaran tahun lalu juga sempat viral gitu. Karena ada sebuah TikTok dia ngirim di TikTok narasinya luar biasa. Telah dibuka sebuah kampus baru khusus penglihatan. Keren gitu. Dan setiap orang-orang yang komen dari netizen tidak pernah mendapat jawaban. Dia gantung. Jadi kan permasalahannya tertuju pada Ida jadinya. Padahal pada waktu tapi karena yang komen yang nulis juga nggak tahu maknanya. Mungkin. Artinya pada waktu itu Ida mengundang Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten, dan Kepala Desa di sana, camat, Ida undang dan Ida berikan penjelasan. Jadi peserta di sana semua terpuaskan. Yang tidak puas kan netizennya ini. Padahal Ida katakan bahwa kenapa harus pakai kudung? Kudung ini sebagai untuk mempercepat proses transformasi. Transformasi energi dari Bonagung ke Bonalit. Karena kita butuh bantuan. Bantuan sebagai pembatas tipis ya. Kalau langsung mungkin kita tidak kuat. Sangat tidak kuat dan tidak mampu untuk menyanga energi yang besar sekali. Mungkin kalau Pak Dokter tanya beberapa peserta yang kemarin, mereka mengatakan semua kepanasan. Panas luar biasa. Padahal udara pada waktu itu sejuk sekali. Agak gerimis sedikit. Mendukunglah kesejukannya itu. Tapi mereka mengatakan semua badan saya basah nih. Gitu. Padahal jadi, kalau ide yang potong kalau orang mati raga jadi sulingnya kan pakai kenten juga sama. Sama. Tapi kan prosesnya berbeda. Prosesnya ketika itu sederaga pakai kudung sama juga untuk melepaskan. Cuman kan ceritanya dari Wolaka proses untuk mati raga untuk menjadi seorang dujat. Kalau niki pewintanan saja. Jadi bagaimana mensinergikan, menyelaraskan energi Bona Agung dengan Bona Alit dengan bantuan kudung ini. Jadi semacam simbolik pelepasan dari lapisan maya gitu. Energi gitu. Karena kan pada waktu nikah Nasir menginisiasi mereka semua. Jadi memasukkan kekuatan unsur-unsur dewa ke seluruh tubuh. Jadi setelah itu bagaimana cara menghidupkan api yang dalam tubuh, menghidupkan air dalam tubuh, menghidupkan angin dalam tubuh. Tapi pewintanan ini bukan jaminan untuk menjadi seorang sakti. Pembuka jalan. Bukan jaminan bukan jaminannya. Karena 100 kali pun mewintan kalau tidak belajar tetap jadi orang bodoh. Jadi kan wajib. Dikiranya membuka tirai aja nih. Gitu. Memang sih yang kemarin viral lagi. Enggak apa-apa kalau viral berarti banyak. Banyak yang tahu. Minimal ada daya tarik untuk mengetahui. Jadi pingin tahu. Nah, ini kira kesempatan untuk kita beri
mengedukasi ulang lah. Apa yang terjadi saat itu. Karena memang ketika orang tidak mengalami langsung, tidak mengenal langsung, persepsinya bisa kemana-mana. Ya contoh yang buat jalan di atas api aja, yang pernah genton firewalk, nih udah ada komennya, mana nih sulat merah gitu. Sangkanya kebal-kebalan enten gitu. Padahal itu ada alat untuk motivasi mantan kan, semacam nikah. Artinya edukasinya nikah yang belum tersampaikan kan. Nah, terkait dengan nikah, Ida sempat yang dengar informasi bahwa ditemukan batu yang umurnya sekian ratus tahun atau ribu tahun sebelum Masehi atau berapa nih Kak. Jadi Bawi Tantra niki sudah lama atau baru niki Ida? Ya, ajaran mulai kapan? Ya, mulai kapan niki Ida? Pada waktu Ida bikin buku Bhairawa adalah Jalanku, Ida sempat ngirim seorang tim, fotografer dan seorang pendaki juga, senang sekali dalam proses alam. Ida tugaskan untuk mencari gua-gua Raja Bhairawa yang seputaran dari Banyuwangi sampai di Jawa Tengah, dari Jawa Timur sampai Jawa Tengah. Di salah satu jurang, di sana diketemukan ada gua Raja Bhairawa yang disimbolkan dengan di mulut gua itu ada Batara Kalanya. Di depannya ada patung setinggi 30 cm. Nah, batunya ini diambil, mencari karbonnya dikirim ke Rusia. Jadi karena orang ini termasuk lincah di Rusia, di sana dia dikirim untuk cari umur tahun batu itu. Nah, setelah datang umurnya 15.000 tahun sebelum Masehi. 15.000. Arcanya itu berarti. Ya, 15.000 tahun sebelum Masehi. Berarti kan ajaran Bhairawa sangat tua sekali. Bukan baru-baru. Itu artinya dari penelitian ini sempat di bukunya Ida ada fotonya itu. Cuman kita mungkin kalau cari sana susah gitu tepatnya. Iya. Nah, kalau seandainya niki Ida, yang jelas Bhairawa adalah jalanku kan bilangnya. Bhairawa adalah jalanku. Kalau memang ada semeton kita yang ingin tahu lebih banyak kan bisa baca-baca ring Nika. Nah, kalau ingin mendapatkan buku Nika di mana Ida? Kemarin kebetulan sudah habis cetak. Mungkin Ida mau cetak ulang lagi. Oh gitu. Mungkin berbantuan Pak Dokter. Cetak di perusahaannya Pak Dokter. Jendela Rumah Semesta. Bisa nanti dikerjasamakan. Nah, tadi bicara tentang gua nih Kak. Ketika tiang boleh kesempatan tangkil nih Kak, kan ring peseraman enten gua nih Kak. Napi maknanya nih Kak, gua nih Kak, kemudian di dalam nih Kak, ya menyeramkan lah, ada kota peti mati kan nih. Pokoknya bagi orang awam nih kan nyendrek nih kan, menyeramkan, nyendrek, dan ya gimana ya, penuh getaran mistik, dan kalau ndak punya niat khusus dan keberanian ndak nyampe di sana kan nih. Napi maknanya Ida. Ini kan suatu kebetulan. Satu kebetulan karena dulu awalnya Ida ingin bikin arca yang besar di atas bukit yang tingginya 9 meter. Patungnya Sang Hyang Bhairawi. Di dalam perutnya beliau, Ida rencananya bikin sebuah ruangan untuk meditasi dan pintu masuknya lewat Salira. Itu rencananya dulu. Karena terbentur dengan biaya yang terlalu besar, lama terlupakan, tiba-tiba bikin bangunan di Seraman, gua itu. Begitu terwujud kok mimpi masa lalu terwujud sekarang gitu. Nah, itu dia namakan Gua Garba Jenana. Gua Garba Jenana. Ya, artinya ilmu rahim, ilmu pengetahuan. Kebetulan pada saat itu Pak Dokter sempat datang dan langsung memberikan narasi. Luar biasa narasi semua Pak Dokter. Narasinya luar biasa. Padahal dalam bayangan itu tidak terbayang nih kalau tiba-tiba ada sebuah narasi yang luar biasa berkaitan dengan kandepatnya gitu. Di sana penuh dengan simbol juga. Di depannya ada arca raksasa laki perempuan, itu sebagai simbol kamobang dan kamopetaknya. Kenapa harus raksasa? Karena nafsu itu seram. Karena nafsu itu seram sekali, bisa membunuh, bisa memperkosa dan lain sebagainya karena nafsu itu. Ketika masuk ke dalamnya, di dalam gua, Ida tempatkan 3 cermin. Ini untuk pencarian jati diri sih sebenarnya.
Karena dasarnya adalah rahim ilmu pengetahuan, harapannya ketika keluar dari gua ini sudah berpengetahuan. Jadi proses cermin yang pertama, belajar konsentrasi, memandang cermin dengan memberi tanda di jidat, memandang tanda itu supaya tanda itu hilang. Tapi wajah masih utuh. Ya, panjangnya selama sepanjang 45 menit lah, satu dupa menyala. Kemudian kalau sudah mampu melakukan itu, proses yang kedua, cermin yang kedua, memandang cermin tanpa ada bantuan apa-apa, tapi dalam pandangan sampai seluruh tubuh hilang. Ya, kalau sudah mampu seperti itu, cermin yang ketiga, memandang cermin dengan mata tertutup, tapi melihat bayangan di cermin. Nah, setelah ini berhasil, baru masuk ke dalam peti. Seperti bayi yang dibungkus dengan apa namanya? Air ketuban. Ya, Bukan, selaput ketuban. Selaput ketuban. Ya, ya. Itu prosesnya. Gitu. Itu harapan ide sih sebenarnya. Penderitaan tubuh sangat susah dicari dengan cara membaca. Betul. Kita dengan proses brata dan upawasa ini kan betul-betul menemukan guru yang sejati. Bukan ide sebagai gurunya, tapi tubuh kita yang sebagai gurunya.